Oke anak-anak sambil Oke teman-teman sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita mulai dulu sedikit membahas mengenai eh, materi kita untuk kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya semua. Senang sekali saya bisa hadir di hadapan Anda semua untuk membawakan materi mengenai kewirausahaan. Nah, kali ini sama seperti pertemuan kita pada hari Seninnya, kita akan membahas mengenai pendahuluan dari mata kuliah ini. Nah, yang akan kita pelajari ini atau yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini hampir sama dengan mata kuliah kita di komunikasi hampir sama dengan yang kita bahas pada pertemuan kita di komunikasi bisnis, yakni perkenalan tentang mata kuliah kewirausahaan, kemudian materi-materi yang akan dipelajari untuk 1 semester ke depan, apa-apa saja poin penilaiannya dan apa saja tingkatan penilaian dalam UIN Al-Ardin, kemudian aplikasi apa saja yang digunakan di dalam kelas ini. Oke. Nah, sekarang saya akan membahasnya. Pertama kita dulu bahas tentang apa itu kewirausahaan. Nah, berikut ini merupakan pengertiannya dalam bahasa Inggris yang saya ambil dari Oxford Learning Dictionary dan Merriam-Webster. Nah, saya bacakan dulu pengertiannya dalam bahasa Inggris, kemudian saya artikan. Entrepreneurship is the activity of making money by starting or running business, especially when this involves taking financial risk or the ability to do this activity. Nah, jadi ini artinya seperti ini ya. Ini merupakan kewirausahaan itu atau entrepreneurship merupakan aktivitas menghasilkan uang. Ya, bukan dalam artian kita membuat uang secara betul-betulan, itu tugasnya negara ya, tetapi untuk kita tugasnya untuk menghasilkan uang dalam artian kita bertransaksi dengan orang lain untuk menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Dengan cara kita menjalankan suatu usaha, kita memulai suatu usaha dan menjalankan suatu usaha. Itu starting or running business. Especially when this involves taking financial risk, khususnya ketika ini mencakup kita mengambil resiko finansial, karena pada saat kita berwirausaha itu kita pasti akan berhadapan dengan risiko-risiko, terutama dalam hal kita perlu mengeluarkan uang dulu sebelum bisa menghasilkan uang, atau kita mungkin perlu berhutang dulu, atau kita perlu istilahnya berinvestasi dulu supaya kita bisa menghasilkan uang. Ini merupakan pengertian dari entrepreneurship atau kewirausahaan menurut Oxford Learner Dictionary. Sedangkan entrepreneur itu merupakan orangnya. Jadi agak beda sedikit antara entrepreneurship dengan entrepreneur. Kalau entrepreneurship itu kegiatannya, kalau entrepreneur itu orangnya. Saya rasa mungkin ada dari antara kita yang sudah familiar dengan istilah ini ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah seperti ini. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa yang akan dipelajari ini, batasan dari mata kuliah ini adalah kita akan berfokus kepada studi kasus, ya, karena terus terang saja saya sebagai dosen Anda belum memiliki pengalaman yang cukup dalam hal berwirausaha. Ya. Mungkin ada di sini yang sudah pernah berwirausaha, ada, ya. Ada yang sedang menjalankan usaha atau pernah berwirausaha? Halo? Tidak, Pak. Ya, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada, ya. Biar jualan dia online apa begitu? Ada yang pernah itu? Yang jualan kayak Bunda Ella, yang jualan di di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Biasa jualan kalau perempuan, jualan perempuan
gantikan biasa di statusnya terbiasa kalau Anu perempuan. Ya, siapa tahu ada cowok juga tuh, karena kemarin juga ada saya lihat itu yang jualan elektronik apakah begitu. Tapi iya lebih banyak mungkin kalau ceweknya karena lebih menarik mungkin atau gimana kah, atau ada seperti itu. Kalau cowoknya ada mungkin usahanya kah, apakah kayak ada mungkin yang pernah ikut MLM, ada mungkin yang pernah ikut apa istilahnya, pernah bekerja di kafe atau semacamnya, ada? Ada Ustaz Muhammad Sulam pernah dulu kayaknya. Oh, Ya, tapi itu Ustaz. Iya Ustaz. ya. Ya, itu Jadi juga karyawan, ya. jadi karyawan, Ustaz. Karyawan. Jadi karyawan ya. Iya, Iya. apa itu Waduh Salam? Yang donat-donat itu. Jeko. JK. Jeko. Iya, Ustaz. Pernah di Jeko? Pernah kerja di Jeko. Kenapa tidak lanjut lagi? Tidak bisa, Ustaz, kalau mau orang kuliah karena ijazah kita. Oh. Iya. Harus nih aja jasanya. Oke, jadi itu merupakan contoh-contoh kalau misalnya kita mau berwira usaha, terkadang kita mesti bekerja pada orang lain begitu supaya kita mendapatkan pengalaman. Saya terus terang juga sebelum mengajar di sini pernah bekerja di salah satu toko buku di Makassar. Ya, cuma karena itu nih mau kuliah juga sama seperti Anda, makanya saya berhenti. Nah, sekali lagi saya ulangi ya, dari yang kita bahas di sini nanti itu terbatas pada studi kasus karena saya sebagai dosen itu belum memiliki pengalaman untuk melakukan kewirausahaan, tetapi yang saya tahu itu adalah mengamati orang-orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan ini, karena saya sudah melakukan yang namanya penelitian untuk mengetahui apa kira-kira yang membuat usaha tersebut untung, yang membuat usaha tersebut itu menarik bagi halayak ramai, ya, khususnya dalam bidang pemasaran, karena saya merupakan dosen konsentrasi pemasaran. Ya. Oke, dalam mata kuliah ini kita akan nanti belajar tentang konsep dasar bisnis, kemudian kunci keberhasilan dalam kewirausahaan, ada juga visi, misi, dan model kewirausahaan. Nah, ini mungkin akan Anda juga sudah pernah pelajari kalau misalnya Anda bergabung dalam satu instansi atau pernah melakukan kegiatan organisasi. Contohnya organisasi kemahasiswaan. Nah, kemudian ada e-business dan e-commerce. Kalau Anda, kayaknya bukan kita ya, ada kelas lain yang saya ajarkan tentang e-business dan e-commerce. Kemudian setelah itu, studi kelayakan bisnis, proposal bisnis, mendirikan usaha dan memulai bisnis, membentuk badan hukum, berorganisasi usaha. Jadi ada bedanya itu mungkin kalau kita membuat perusahaan sendiri, kita saja sendiri yang ada di dalamnya, atau kita bergabung membuat usaha bersama teman-teman. Kalau cuma 2 orang jadi namanya firma. Kalau misalnya banyak orang yang kita ajak bergabung, itu bisa jadi PT, bisa jadi CV, dan lain sebagainya. Kemudian cara memperoleh modal usaha. Biasanya ini kalau di silabusnya tertulis cara melakukan cara memperoleh pinjaman usaha. Tapi sebenarnya kalau mau kita jujur, banyak metode lainnya selain pinjaman begitu yang kita bisa gunakan untuk memperoleh modal usaha. Bisa jadi kita kerja dengan pekerjaan kita yang menghasilkan uang yang banyak, dari situ kita bisa menghasilkan modal untuk usaha kita. Contoh nih kalau artis-artis yang ada di luar begitu, atau artis-artis yang ada di Indonesia saja, kayak Anang dengan Shanti bisa menghasilkan bisa mendapatkan gaji yang besar karena pekerjaannya, sehingga dia bisa buat usaha begitu dari hal tersebut. Nah, contohnya itu ada di daerah Jalan Penghibur, di daerah pantai sana, di daerah Pantai Losari yang saya maksud. Kemudian setelah itu bagaimana kita melakukan pengajuan permohonan pendanaan. Baru ada analisis pasar dan strategi pendanaan, analisis pesaing, dan terakhir penyusunan laporan keuangan. Nah,
Yang sama dengan materi kombisnya yang kemarin adalah sama aja seperti pertemuan kita di semester lalu. Nanti akan ada tugas yang akan saya berikan. Tugasnya itu bisa berupa presentasi depan kelas atau membuat video. Kira-kira mampu Ji nanti kalau misalnya kita melakukan pertemuan tiap minggu dengan Zoom? Halo? Insya Allah, Pak. Oh, iya. Yang lain? Iya, 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 Ustaz. Iya. Iya, karena saya lihat ini, oh cocok, 25 orang. Bagaimana yang lain? Oh, Iya, bisa gitu. Iya, Pak. Iya. Kalau itu start mungkin jam-jam sekitar jam-jam 10 start kalau bisa. jam 10, Di? Iya. Kalau hari Senin ada waktu tak? Jam 4? Kalau hari Senin start, kalau hari Senin Selasa ada aja start sore. Ya, sore. Jam 3 ke atas. Ya, tapi ini mesti kita tanyakan dulu sama teman tadi karena jangan sampai adakah senior yang bergabung di sini di kewirausahaan? Halo? Ada, Pak. Ada. Ada? Oh, kita? Kan saya, Pak, bukan. Oh, bukan. Angkatan berapa? Angkatan 2016 kayaknya, Pak. Oh iya, 2016, Di. Iya, saya mau tanya nanti itu, Di, bagaimana itu? Apakah mampu atau tidak? Kalau misalnya mampu beliau, itu Ibu, nanti kita kita pindahkan saja ke hari Senin. Tapi yang lain ini bagaimana? Tidak apa-apa kalau saya misalnya minta pindahkan ke hari Senin sore jam 4? Halo? Kalau saya bisa, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Bisa aja, Ustaz. Iya. Oke. Iya, enggak apa-apa juga. Iya, jadi supaya sekalian juga karena saya kan juga apa istilahnya, jadi fokus saya punya kita fokus punya mata kuliah aku di hari Senin, itu keuntungannya bagi saya karena semua kata-kata mata kuliah yang saya ajar itu di hari Senin ya, jadi bisa saya fokus pada hari tersebut. Kemudian karena temannya tadi bilang agak setengah mati mungkin kalau pagi-pagi sekali kita melakukan kegiatan ini ya, kegiatan pertemuan ini, ya enggak apa-apa ya, karena saya juga belakang ini enggak tahu kenapa agak susah bangun pagi. Ya, enggak tahu kenapa, karena agak susah tidur atau bagaimana. Ya, tapi itu masalah saya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi ini merupakan pertemuan yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Tugasnya nanti hampir dimirip-mirip dengan teman kita yang sebelumnya di semester sebelumnya. Ya, bisa jadi saya akan memberikan tugas membuat video, bisa jadi kita akan melakukan kegiatan presentasi. Ya, tapi nanti itu saya akan infokan kepada Anda pada pertemuan selanjutnya. Jadi bisa pertemuan selanjutnya langsung kita pada hari tersebut ya. Pada hari Senin sore. Halo? Oh, siap. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk penilaian dalam kelas ini sama seperti penilaian saya pada komunikasi bisnis. Kita bagi 3. Ada kehadiran, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, untuk kehadiran ini saya tekankan lagi, saya harapkan Anda bisa hadir pada semua kegiatan yang akan kita lakukan. Saya harapkan Anda hadir pada setiap pembahasan yang kita akan
lakukan pada semester ini. Sedangkan untuk ujian tapi kalau misalnya Anda kadang berhalangan atau sakit atau mungkin ada kendala di bidang begitu, tolong diinfokan sama ketua tingkatnya ya, karena jangan sampai kejadian kayak semester lalu. Mungkin tidak terjadi di kelas ini, tapi di semester lalu itu ada temannya yang baru menginfokan kalau dia punya kendala mengikuti perkuliahan karena sinyal. Karena di kampung di tempatnya itu susah sinyal begitu, sehingga dia harus pergi ke tempat lain begitu, mungkin ke kota kah atau ke desa kah untuk bisa mengakses internet. Jadi ada ketua tingkatnya yang bergabung di sini? Iya, Ustaz. Iya, jadi tolong didata temannya yang yang misalnya kalau ada yang berhalangan, tolong infokan ke saya, japri saja, tuh. Oke? Iya, Ustaz. Iya, karena itu jangan sampai kayak kemarin tidak masuk namanya di berita acara. Nah, ya setengah mati lagi diurus. Saya mesti mengurus dulu ke pusat data ya, karena itu namanya mesti dikasih masuk mesti diubah dulu di absensi lenteranya gitu. Itu yang agak membuat kita setengah mati gitu. Kalau misalnya akhir-akhir, kalau terakhir kita infokan, misalnya temannya kemarin itu terakhir diinfokan baru ada masalah seperti itu, jadi agak setengah mati pengurusannya. Oke, kemudian untuk ujian tengah semester itu sama seperti Kombis, itu kita menggunakan penugasan ya, karena keterbatasan sekarang kita, makanya saya akan memberikan penugasan. Nah, UAS ini yang belum saya godok ya, karena bisa jadi saya akan memperlakukan hal yang sama dengan pada semester lalu, yaitu memberikan Anda tugas untuk menjelaskan begitu. Tapi itu kendalanya adalah agak lama penilaiannya. Ya, tapi tidak masalah, itu cuma ada kendala-kendala seperti itu. Bisa juga nanti saya memperlakukan yang namanya ujian lisan. Jadi saya wawancari Anda untuk mengetahui sejauh mana Anda memahami ini kewirausahaan. Ya, idealnya sebenarnya kalau bukan halo Gibran. Ya, tolong di-silent ya kalau misalnya lagi. Ya. Oke, saya ulangi. Nah, kendalanya sebenarnya begini, harusnya ini kalau misalnya kita lagi pandemi, penilaiannya itu ada di expo, dilombakan. Jadi istilahnya masing-masing bikin kelompok, bikin stand begitu di manajemen expo, kemudian Anda menjual barang Anda, kemudian itu nanti yang akan dinilai begitu. Idealnya seperti itu. Ada juga yang dilakukan oleh teman dosen saya, yakni Pak Yoga, mungkin Anda familiar dengan beliau, itu memberikan, kalau tidak salah dia katanya memberikan tugas untuk membuat produk. Bagus sih sebenarnya, cuma dilihat juga situasi dan kondisi. Kalau kakak kelasnya kemarin, angkatan sebelumnya ya, kalau angkatan sebelumnya itu kalau tidak salah diberlakukan yang namanya ada lomba membuat proposal bisnis ya, jadi bisa juga diberlakukan hal semacam itu, tapi nanti saya bicarakan dulu dengan teman-teman saya yang mengajar kewirausahaan. Kalau misalnya oke, nanti saya infokan kepada Anda semua supaya kita bisa melakukan hal tersebut di semester ini. Oke? Sudah jelas? Jelas. Oke. Bagaimana yang lain? Oke, ya saya anggap ya, mungkin lagi gimana gitu. Oke, nah sekarang ini adalah penilaian akhir dari tingkatan-tingkatan penilaian akhir dari mata kuliah kita. Sama seperti mata kuliah yang lainnya,
ini berlaku. Ya, Anda bisa lihat nanti di apa? Anda bisa akses nanti model penilaian ini di lenteranya. Itu ada di PowerPoint yang saya bagikan di situs lenteranya. Itu bisa dilihat mulai dari A itu kalau misalnya Anda mendapatkan nilai 100 sampai 90 itu Anda dapat A. Kalau misalnya Anda cuma mendapatkan 85 sampai 89 itu A minus. Untuk B plus 84 sampai 80, B 79 sampai 75 dan seterusnya. Ya. Harapan kita semua atau harapan saya Anda semua dapat A begitu supaya Anda bisa gunakan ini untuk diakumulasi. Nantinya Anda bisa dapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Kalau memang tujuan Anda ingin bekerja pada pekerjaan pada instansi yang bonafit atau semacamnya yang memberikan Anda gaji tinggi. Nah, kemudian ini juga bisa jadi memacu Anda untuk menjadi wirausahaan yang istilahnya mumpuni karena Anda memiliki penilaian yang bagus di mata kuliah Anda. Ya, tapi itu nanti kita bahas. Oke. Kemudian untuk aplikasi yang akan digunakan dalam mata kuliah ini, ya sama jadi seperti mata kuliah di komunikasi bisnis, kita akan menggunakan Lentera UIN Alauddin. Nah, di sini kita akan menggunakannya untuk mengisi daftar hadir dan mengakses materi. Jadi materi PowerPoint-nya nanti saya akan upload ke Lentera sama seperti pertemuan kita di semester sebelumnya. WhatsApp sendiri digunakan untuk media komunikasi. Jadi kalau ada media informasi. Jadi kalau ada informasi, insya Allah saya akan upload semua di WhatsApp. Mulai dari link Zoom, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang mungkin tidak dimengerti, silahkan kirimkan ke WhatsApp saya. Silahkan dijapri di WhatsApp saya ya. Kemudian untuk Zoom Meeting Room itu seperti saat sekarang ini kita gunakan untuk perkuliahan. Nah, nanti ini untuk penggunaannya, kalau misalnya waktunya lewat dari 30 menit, ya silahkan Anda gunakan link yang sama setelah habis masa penggunanya link sebelumnya. Kita tinggal klik saja link yang ada begitu, kemudian kita melakukan kegiatan pertemuan, kita lanjut perkuliahan kita pada hari tersebut. Jadi kalau misalnya habis 30 menit, kita tinggal klik saja link tersebut, kita gunakan lagi 30 menit selanjutnya. Kemudian saya juga akan menggunakan YouTube. Nah, ini terutama bagi teman-teman kita mungkin yang bagi Anda yang ingin mereview ya. Pertama, untuk bagi Anda yang ingin mereview perkuliahannya, tidak sempat mungkin hadir atau mungkin istilahnya sempat terlewatkan apa yang saya katakan, Anda bisa akses ini lewat YouTube yang linknya nanti saya akan upload juga di Lentera. Kemudian ada juga link Google Drive di mana kalau misalnya Anda ingin mendownload materinya dalam bentuk video atau bentuk audio, itu bisa saya upload nanti dalam Google Drive sehingga Anda bisa mendownload materinya dari situ. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum ada. Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Tidak ada juga. Oh, iya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada dan kita sudah selesai, ya silahkan jawab saja ya. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita untuk kali ini. Berhubung karena waktunya juga sudah mulai habis, lagi 3 menit. Jadi saya akhiri pertemuan kita untuk kali ini. Saya usahakan ya untuk nantinya membahasnya dalam kurun waktu segini supaya istilahnya tidak terputus-putus. Tapi kalau misalnya tidak ya nanti kita sesuaikan saja pada perkuliahan selanjutnya. Jadi ingat ya, kita mulai
minggu depan kita akan bertemu pada hari Senin jam 4 sore. Oke? Iya Ustaz, iya. Iya, oke. Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.